warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya. Baik, semuanya sudah mengisi absen yang saya berikan link di WhatsApp. Sudah, Bu. Sudah ya. Ini saya lihat juga jumlahnya sudah cukup. Tadi ada beberapa yang izin seperti IDD dan Talita yang sudah izin ke saya untuk tidak bisa hadir pada pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sertifikasi SNI. Andien. Kompetensi dasar 3.15 mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. 4.15 melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat membuktikan kesesuaian hasil produk dengan Nasional Indonesia atau SNI melalui video untuk mengembangkan keterampilan dalam merangkai prosedur sertifikasi standar Nasional Indonesia atau SNI dan menunjukkan sikap teliti serta keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kreatif. Materi tentang persyaratan pengujian produk barang jasa. Silakan, kira-kira apa sih persyaratannya ketika ada pengujian produk barang jasa? Dan prosedur pengujian produk barang jasa apa saja sih? Bagaimana prosedurnya? Adakah yang masih mengingat materi ini? Saya, Bu, Nur Sabrina. Silakan, Nur Sabrina. Ada berapa prosedur sih, Nur Sabrina? Ada 4, Bu. Ada 4. Coba Nur Sabrina cukup sebutkan 2 saja. Yang pertama ada pengujian teknis, yang kedua ada pengujian kesukaan dan kepuasan, Bu. Pengujian apa Denta? Yang ketiga itu ada pengujian pasar simulasi, yang keempat itu ada pengujian pasar. Betul, minuman dalam kemasan dan nilai mineral. Nah, sekarang kan kalian sering ya mengkonsumsi air mineral dalam kemasan gitu ya, karena simple ya biasanya. Betul nggak? Simple nggak? Iya. Kalian tertarik nggak sih bekerja atau PKL nih, kan kalian kelas 12, tahun depan kan kalian akan PKL. Kira-kira tertarik nggak di perusahaan air minum dalam kemasan? Tertarik, Bu. Ya, karena banyak sekali ya sekarang. Kira-kira orang banyak sekali nggak membutuhkan air minum dalam kemasan ini? Ya, Bu, banyak. Banyak ya, jadi misalkan dibawa ke sekolah, kemudian ke tempat kerja, dan dimanapun itu banyak sekali yang menjual air minuman dalam kemasan seperti ini ya. Nah, kalian jadi harus termotivasi nih untuk mempelajari ini. Di sini terlihat loh, kalau kalian lihat nih di kardus, terlihat nggak ada tulisan SNI? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Jadi nanti kalau misalkan mungkin kalian selama ini nggak sadar kalau ternyata minuman yang kalian minum itu, contohnya air minum dalam kemasan itu sudah ada label SNI-nya. Mungkin kalian hanya berlihat kepada ternyata halal, kemudian BPOM. Kalian tidak mengecek ternyata ada label SNI di setiap botol minuman. Kita masuk kegiatan inti ya. Silakan amati gambar yang ada di sini. Jangan lupa juga dikerjakan yang di LKS. Semuanya apakah berlabel SNI? Belum. Selamat. Pertanyaannya, bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikasi SNI pada produk? Bagaimana proses mendapatkan sertifikat SNI pada produk? Baik, bagus sekali pertanyaan Nur Sabrina. Terima kasih Nur Sabrina. Ada lagi yang lain? Saya, Zahra Putri. Yaumi dulu boleh, Yaumi, silakan. Nanti Zahra Putri ketiga ya. Silakan Yaumi. Apakah produk yang SNI itu sudah sesuai standar dan fungsinya? Fokus kita pada hari ini di poin 1 dan poin 2 ya. Jadi bagaimana sih proses mendapatkan sertifikat SNI pada produk? Jadi prosedurnya bagaimana? Kemudian apakah produk SNI sudah sesuai standar dan fungsi? Kita akan membuktikan apakah produk yang berlabel SNI itu sudah sesuai standar dan fungsinya. Kita masuk ke kegiatan inti 1.2.
kita akan mengamati video. Saya akan memberikan video kalian tentang SNI AMDK, yaitu air minum dalam kemasan. Jangan lupa kalian tuliskan nanti di LKS kalian kegiatan 1.2 ya, informasi apa saja yang kalian dapatkan. SNI air mineral menjamin keamanan air minum. SNI air mineral diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen-PAI Nomor 78 Tahun 2016 tentang penerapan SNI air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum umum secara wajib. Mesin koloni counter, mesin turbidimeter, B1 portable incubator, PIVA meter, VDS meter digital, serta temperatur ruangan. Nah, tadi ada tabel, perhatikan ya tabelnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini karena yang akan kalian diskusikan, jadi kalian harus jelas dulu. Ini ada kriteria uji, ini hanya beberapa saja ya yang saya ambil dari satu sampel AMDK yang punya sertifikat SNI atau di botolnya, di kemasannya tertulis SNI. Nah, di yang sebelah kanan ini adalah tabel persyaratan SNI syarat mutu sesuai SNI 3553 2015. Ini bisa kalian lihat ya, di LKS juga ada. Jadi nanti ini akan kalian diskusikan. Kalian buktikan dari tabel ini, yang sebelah kiri sampel, yang sebelah kanan persyaratan SNI, apakah sesuai antara sampel dengan syarat mutu SNI-nya. Untuk tabel ini paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya, jadi nanti kalian berdiskusi di breakout room di Zoom ya. Data tadi, kalian buktikan kesesuaian produknya dengan persyaratan SNI-nya. Kemudian ada lagi salah satunya adalah rangkai prosedur sertifikasi SNI berdasarkan informasi tayangan tadi dan berdasarkan bahan ajar. Nah, kalau dilihat dari tabel, misalkan dari, coba dilihat yang tabel sampel, pH-nya berapa? pH-nya 6,8. 6,8. Kemudian yang di syarat mutu berapa? 6 sampai 8,5. 8,5. Ya, betul. Ini Zra, kalau dilihat dari situ masuk tidak antara sampel dengan syarat mutu? Sampel ada di syarat mutu tidak? Masuk, Bu. Tuh, Sesuai. berarti sesuai atau tidak? Sesuai. Sesuai. Begitu ya. Di sampel berwarna atau tidak sampelnya? Sampelnya tidak berwarna, Bu. Tidak berwarna. Amelia, kalau di syarat mutunya itu tulisannya berwarna atau tidak berwarna, Amelia? Warna tidak, Bu, tidak berwarna. Berarti kalau dari sampel kemudian syarat mutunya sama-sama tidak berwarna, artinya sesuai atau tidak? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Untuk prosedur yang ketiga ada audit sistem manajemen mutu produsen dengan tahap pengecekan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu. Ini udah sampai prosedur ya, Dea ya? Ya, Bu, lagi ngebahas prosedur. Nanti ketika di PowerPoint prosedurnya yang dibuat di PowerPoint jangan kebanyakan ini ya pembahasan ya. Jadi nanti kalian yang bahas di PowerPoint. Kelompok 5 sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ini Sudah lagi dibuat diskusi. PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik. Kita di kegiatan 1.4 ya, jadi kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain, Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada pengertian. Sertifikasi produk adalah proses untuk menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar atau tidak. Yang kelima ada organik atau angka KMNO4. Satuannya mg per liter, sampel AMDK-nya itu kurang dari 0,28. Persyaratan SNI-nya itu maksimal 1,0. Hal ini membuktikan bahwa sampel sudah memenuhi persyaratan SNI. Yang pertama itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan inti 1.3, yaitu mengamati tabel SNI. Di sini dapat diperlihatkan bahwa berdasarkan kriteria uji AMDK, yang pertama itu ada keadaan, yaitu bau. Berdasarkan sampel AMDK, didapatkan bahwa sampel itu tidak berbau, dan menurut persyaratan SNI sendiri, itu tidak berbau, yang berarti bahwa sampel tersebut lulus uji bau. Yang berikut. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Dea, Rahil. Yang ketiga itu ada kekeruhan.
sampel AMDK bersertifikat SNI-nya yaitu 0,12 dan persyaratan SNI-nya yaitu maksimal 1,5. Berarti persyaratan sampel sesuai dengan persyaratan SNI. Yang keempat ada zat yang terlarut yaitu sampel AMDK bersertifikat SNI-nya yaitu 75,3, persyaratan SNI-nya maksimal 500. Berarti sampel AMDK memasuki persyaratan SNI. Yang kelima ada zat organik. Dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi. Apakah formulir permohonan SPPT SNI, yang kedua verifikasi permohonan, yang ketiga audit sistem manajemen mutu produsen, yang keempat pengujian sampel produk, yang kelima penilaian sampel, yang keenam keputusan sertifikasi, yang ketujuh pemberian SPPT SNI. Kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi. Di sini terlihat salah satunya dapat dilihat melalui kriteria uji bau. Di sini sampel AMDK bersertifikat SNI tidak bau sesuai dengan persyaratan SNI yaitu tidak berbau juga. Begitu juga dengan rasa. Di sini pada sampel AMDK bersertifikasi SNI normal. Permohonan yang sesi kelima, silahkan tuliskan refleksi kalian. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui rangkaian prosedur, dan dari sertifikasi SNI kami juga mengetahui kriteria uji untuk sertifikasi SNI AMDK berdasarkan tabel yang tadi diamati sudah sesuai dengan persyaratan SNI. Kita juga dapat mengetahui bahwa setiap produk yang dipasarkan wajib untuk bersertifikasi SNI, Bu. Baik, terima kasih Nur Sabrina. Saya akan mengkaji dari hasil tadi kalian presentasi, kemudian tadi temannya sudah merefleksikan ya. Jadi ini adalah inti prosedur sertifikasi SNI-nya. Diuji dan dinilai. Kalau misalkan iya atau sesuai, berarti lanjut ke putusan sertifikasi dan pemberian SPPT SNI. Tapi jika tidak sesuai, maka kembali lagi ke perbaikan produk dan masuk lagi ke pengujian. Seperti itu ya. Jadi pengujian kembali, penilaian, kalau sesuai dapat keputusan sertifikasi, kalau tidak sesuai balik lagi ke perbaikan. Kemudian ada resertifikasi ya. Jadi SNI itu selalu ada pengulangan. Jadi tidak misalkan selama 1 tahun atau tidak misalkan selama-lamanya gitu, 1 kali uji selama-lamanya, itu tidak ya. Ada pengujian ulang atau resertifikasinya. Sama halnya seperti kalian, analoginya seperti ini ya. Ketika kalian sertifikat LSP gitu ya, kamu sertifikat LSP nih mendapatkan sertifikat. Nah, itu apakah bisa selamanya dipakai? Tidak itu ya, sertifikat LSP itu hanya berlaku 2 tahun atau mungkin ada yang 3 tahun. Hanya seperti itu saja. Sama juga dengan sertifikat SNI ini. Jadi hanya berlaku, ada batas waktunya, ketika nanti di SNI ada tertulis ya, berlaku sampai tanggal sekian. Jadi kalau misalkan sudah habis masa berlakunya, otomatis resertifikasi kembali. Kemudian, baik, kita akan lanjutkan ke kuisis ya. Silahkan dibaca baik-baik soalnya ya. Dibaca baik-baik soalnya. Pemenangnya nanti akan mendapatkan paket kuota atau internet atau bisa pulsa, nanti tergantung ya. Peringkat pertama hari ini Dea Herlina ya. KS-nya jangan lupa ya, dikumpulkan langsung disubmit agar semua tugasnya terkumpul. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sertifikasi halal. Kalau hari ini tentang sertifikasi SNI, minggu depan kita akan mempelajari tentang materi sertifikasi halal. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran Zoom pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.